Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 86-90. Sun Weicheng menyaksikan Lin Dong menghadapi pertanyaan begitu banyak orang tanpa rasa tidak sabar, dan mengangguk diam-diam. Meskipun Lin Dong meminjamkan 100 juta kepada keluarganya untuk membantu mereka, jika Lin Dong adalah generasi kedua kaya yang bodoh, sombong, dan cuek, Sun Weicheng benar-benar tidak ingin menyerahkan putrinya kepadanya. Bagaimanapun, ini terkait dengan kebahagiaan hidup putrinya, tapi dia tidak punya cara untuk segera mengembalikan 100 juta itu kepada Lin Dong. Dia juga sangat terikat di dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan jika Lin Dong benar-benar bodoh dan generasi kedua yang kaya dan bodoh? Untungnya, saya masih sangat puas dengan kinerja Lin Dong saat ini. Generasi kedua yang super kaya bisa menghadapi begitu banyak pertanyaan orang dan tetap menjawab semuanya dengan rendah hati dan sopan. Itu membuktikan karakter Lin Dong masih sangat bagus, dan dia lega. Lin Dong bilang dia sangat lelah. Sangat lelah. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan pernah datang. Orang yang belum pernah berhubungan dengan mereka tidak mengetahui kekuatan ketujuh bibi ini. Lin Dong merasa dia tidak akan terlalu lelah, bahkan jika dia melawan Qin Zheng lagi. Semua orang mengatakan sesuatu kepadamu, dan satu kalimat lagi kepadaku. Lin Dong terasa seperti kepalanya berdengung. Poin kuncinya adalah bahwa orang-orang ini juga meremehkannya, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Saya sangat ingin memberitahu mereka, faktanya, saya adalah orang terkaya di dunia. Tapi tidak ada yang percaya ini. Setelah akhirnya selamat dari pemboman yang dilakukan oleh orang-orang ini di ruang tamu, seorang wanita berusia 4 atau 5 tahun lainnya keluar dari dapur dan mulai menyapa semua orang untuk menyiapkan makan malam, dan kemudian memulai babak pemboman baru terhadap Lin Dong. Lin Dongru duduk di atas peniti selama makan, dan semua orang menjaga paman tertua dari keluarga Sun. Bersulang untuk bersulang. Ambil piringnya. Sun Si berada di meja lain menyaksikan Lin Dong tersenyum saat dia menghadapi pengepungan kerabatnya, dan merasa sedikit gila. Betapa hebatnya jika adegan ini nyata, dia sangat berharap ini benar. Lin Dong benar-benar pacarnya. Maka dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia dalam hidupnya. Akhirnya selesai makan. Karena kondisi fisik Lin Dong sudah membaik, meski sering terpanggang, dia tidak mabuk sama sekali. Sebaliknya, sebagian besar orang di meja yang sedang bersulang untuk Lin Dong dirobohkan oleh Lin Dong. Lin Dong hendak berangkat sore harinya, namun karena mabuk, keluarga Sun bertekad untuk tidak membiarkan Lin Dong pergi. Tidak ada jalan lain, Lin Dong hanya bisa berpura-pura mabuk, dan akhirnya dibawa ke kamar Sun Si untuk tidur sepanjang sore. Dia sangat takut orang-orang ini akan datang lagi di sore hari, dan kemudian dia akan menjadi gila. Sore harinya, Lin Dong dibangunkan oleh Sun Si dan berkata sudah waktunya makan malam. Lin Dong bangkit dan menemukan tidak ada seorang pun yang tersisa di rumah kecuali dia dan Sun Si. Aku memesan makan malam di hotel malam ini, tapi mereka sudah lewat, dan hanya kita yang tersisa. Kalau begitu ayo pergi juga, kata Lin Dong dan hendak keluar. Lin Dong, Sun Si tiba-tiba berteriak, "Hah!" Lin Dong menoleh ke arah Sun Si. "Terima kasih hari ini," bisik Sun Si. "Kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku seharusnya berterima kasih padamu. Keluargamu sangat ramah, dan aku jarang mendapatkan makanan rumahan seperti ini." Lin Dong berkata sambil tersenyum. "Aku tahu kamu mencoba menghiburku. Generasi kedua yang kaya seperti kamu seharusnya tidak terbiasa dikelilingi oleh orang lain seperti ini, kan? Dan mereka meremehkanmu, tapi kamu menanggungnya demi aku. Aku sangat berterima kasih."
Mendengarkan apa yang dikatakan Sun Si, Lindong merasa sedikit malu. Itu, sebenarnya tidak apa-apa, teman sekelas Sun, kita berteman, teman harus saling membantu. Sun Si memeluk Lindong dari belakang. Karena tingginya juga 1,72 meter, dia menyandarkan kepalanya di bahu Lindong tempat tidurnya. Dia terisak dan berkata, "Lindong, kenapa kamu begitu baik padaku? Apa yang harus aku lakukan jika aku benar-benar jatuh cinta padamu?" Lindong merasakan kelembutan Sun Si dan merasa sedikit terganggu. "Sun, teman sekelas Sun, jangan lakukan ini," Lindong berkata cepat. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Han Siyun membuatnya sangat marah terakhir kali. Tapi dia tertunda karena urusan bibinya, dan sekarang Sun Si ada di sini lagi. "Saya bukan Liu Xiaohui, kan? Kenapa kalian semua suka bermain api seperti ini?" "Lindong, biarkan aku memelukmu erat-erat. Oke, jangan bicara. Biarkan aku memelukmu diam-diam seperti ini." Mendengar Sun Si mengatakan ini, kemarahan Lindong mulai perlahan mereda, dan dia tidak berbicara seperti ini. Dia diam-diam merasakan panas yang dibawa oleh tubuh Sun Si padanya. Sekitar 10 menit kemudian, Sun Si melepaskan Lindong dan menghapus bekas luka di wajahnya. "Terima kasih, Lindong, ayo pergi, ayahku dan yang lainnya akan segera bergegas." Setelah mengatakan ini, Sun Si berjalan ke depan. Lindong mengikuti di belakang sambil tersenyum masam. Setelah turun, Lindong mengantar Sun Si ke hotel. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Yangcheng. Orang-orang yang bisa makan di sana semuanya adalah tokoh terkemuka di Yangcheng, dan ini mewakili perawatan tingkat tertinggi di Yangcheng. Keduanya tiba di ruang pribadi yang dipesan oleh Sun Weicheng. Itu adalah ruang pribadi yang besar. Ada 3 meja penuh orang yang duduk di sana dan tidak ramai sama sekali. Semua orang sudah duduk, menunggu Lindong dan Sun Si. "Si, kenapa lama sekali? Semua orang menunggu kalian berdua." Karena meski kinerja Lindong bagus, kondisi keluarganya sangat memprihatinkan sehingga banyak orang meremehkan Lindong. Jadi tentu saja aku mengeluh karena mereka berdua terlambat. Dan dengan menantu laki-laki ini, bantuan Sun Weicheng kepada kerabatnya mungkin terbatas di masa depan. Inilah alasan mengapa mereka paling tidak menyambut Lindong. Dia tampan dan kuliah di universitas bergengsi. Jika Sun Weicheng merekrutnya sebagai menantunya, kepentingan mereka pasti akan sangat melemah. Bibi kedua, "Maaf, kami terlambat karena kemacetan lalu lintas. Cepat duduk, saya akan meminta pelayan untuk menyajikan makanan," kata. Lindong dan Sun Si duduk di sebelah masing-masing lainnya. Tak lama kemudian pelayan mulai menyajikan hidangan satu demi satu. Saat makan ini, tidak ada lagi yang bersulang untuk Lindong. Tampaknya kapasitas minum Lindong di siang hari membuat mereka semua takut. Semua orang senang makan. Di tengah makan, Sun Weicheng berdiri dengan segelas anggur di tangannya dan berkata, "Segelas anggur hari ini, saya ingin bersulang untuk Lindong." Lindong juga segera berdiri dengan segelas anggur di tangan dan berkata, "Paman, sama-sama, segelas anggur ini. Saya menghormati Anda." "Lindong, silakan duduk dan tunggu sampai saya selesai berbicara. Saya rasa semua orang tahu bahwa saya, Sun Weicheng, ditipu beberapa hari yang lalu, dan saya ditipu beberapa hari yang lalu, bisa kembali begitu cepat, berkat bantuan Lindong. Jika bukan karena 100 juta Lindong, saya rasa saya, Sun Weicheng, tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dalam hidup ini. Jadi saya punya untuk bersulang denganmu dengan segelas anggur ini. Lindong, kamu menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih." Sun Weicheng menyelesaikan kata-katanya, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang memandang Lindong dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka.
Mereka tidak percaya kalau Lindong lah yang membayar untuk membantu Sun Weicheng mengatasi kesulitan. Dan jumlahnya mencapai 100 juta, kerabat ini, berkat Sun Weicheng, menjadi kaya dalam beberapa tahun terakhir. Yang lebih pintar sudah punya 3-5 juta, dan bahkan yang lebih buruk punya 1 atau 2 juta. Namun 100 juta hanyalah angka astronomi bagi mereka. Apakah Sun Weicheng memiliki total kekayaan bersih 100 juta? Saya rasa itu sudah cukup. Mereka juga mengetahui bahwa Sun Weicheng ditipu oleh rekan-rekannya beberapa hari yang lalu, dan mereka secara aktif berusaha mencari cara untuk membantu. Bagaimanapun, Sun Weicheng pingsan, dan hidup mereka tidak mudah. Dan Lindong, seorang mahasiswa tampan dan sopan di depannya, sebenarnya bisa menghabiskan 100 juta untuk membantu Sun Weicheng. Berapa umurnya? Sepertinya hanya 21 atau 2. Di usianya yang begitu muda, ia sudah bisa memiliki modal 100 juta di tangannya. Pada dasarnya mustahil baginya untuk mendapatkannya sendiri, dan itu hanya bisa diberikan oleh keluarganya. Sebuah keluarga bisa memberikan 100 juta kepada anaknya kapanpun dan dimanapun tanpa perlu bertanya berapa gunanya. Ini yang dikatakan Lindong. Apakah keluarganya menjalankan bisnis kecil-kecilan? Jika Anda menganggap ini sebagai bisnis kecil-kecilan, lalu bagaimana menurut mereka mengambil kain? Selama beberapa sore, Lindong bersikap sinis dan wajahnya memerah, merasa sangat malu. Mereka sebenarnya khawatir jika Lindong menjadi menantu keluarga Sun, kepentingan mereka akan berkurang. Benar-benar konyol, akankah generasi kedua yang kaya dari keluarga seperti itu menjadi menantu? Apalagi jika keluarga Sun bisa menikah dengan keluarga super kaya, kerabatnya juga akan mendapat keuntungan, bukan? Mungkin suatu hari nanti mereka akan bernilai puluhan juta berkat Lindong dan Sun Si. Pada saat ini, mata semua orang berubah ketika mereka melihat Lindong. Penghinaan dan ejekan yang asli berubah menjadi sanjungan. Inilah kekuatan uang. Di mata mereka, Lindong berubah dari seorang pecundang yang ingin bersandar pada pohon besar keluarga Sun menjadi pohon besar yang bahkan keluarga Sun pun ingin bersandar. Statusnya berubah secara alami. Saat ini, Lindong juga berkata dengan sikap yang sangat sok, "Paman, kamu tidak perlu bersikap sopan. Si dan aku adalah teman yang sangat baik, dan 100 juta sebenarnya tidak berarti apa-apa bagiku." Sedikit mati rasa, mungkin hanya generasi kedua yang super kaya seperti Lindong yang bisa menerjemahkan 100 juta menjadi 10.000 yuan. 100 juta ini mungkin bukan masalah besar bagimu. Tapi ini sangat berarti bagi keluarga Sun kita. Tanpa 100 juta ini, keluarga Sun kita akan berantakan. Semua orang di sini harus berterima kasih. Sun Weicheng dia melirik beberapa orang-orang yang duduk dan berkata. Dia melihat sikap semua orang terhadap Lindong hari ini. Alasan mengapa dia tidak menghalanginya adalah karena dia ingin melihat bagaimana reaksi orang-orang ini setelah dia mengatakan yang sebenarnya. Beraninya kamu meremehkan Lindong? Mereka bahkan tidak memikirkannya. Tanpa bantuan Lindong, bagaimana mereka bisa duduk di sini dan makan dengan gembira? Pulanglah dan menangislah. Ya, Tuan Lin, terima kasih telah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Saya akan bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini. Saya akan meminumnya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bibi kedua Sun Si segera berdiri dan berkata pada Lindong dengan gelas anggur di tangannya. Sejak tengah hari dan seterusnya, dia menari dengan sangat antusias, dan dia juga mencari-cari kesalahan Lindong dalam berbagai cara. Sun Weicheng tidak memiliki anak laki-laki dan tidak dapat mewarisi dupa keluarga Sun, namun dia memiliki seorang putra dan dapat mewarisi dupa keluarga Sun. Jadi meskipun Sun Weicheng adalah orang yang paling menjanjikan di keluarga Sun,
Lelaki tua dari keluarga Sun tetap lebih memilih Sun Laoer karena dia melahirkan seorang putra untuk keluarga Sun. Sun Weicheng adalah orang yang relatif berbakti, tetapi Tuan Sun menghalanginya. Jadi di antara kerabat ini, Tuan Sun dan keluarganya lah yang paling diuntungkan. Mereka bahkan diam-diam mengatakan kepada Tuan Sun bahwa jika kekayaan keluarga Sun Weicheng diberikan kepada kedua putrinya, mereka tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Sun. Saya ingin orang tua itu mendapatkan bagian dari harta keluarga untuk mereka. Sekarang identitas generasi kedua super kaya Lindong terungkap. Dia adalah orang yang paling bahagia. Lindong pasti meremehkan kekayaan keluarga Sun Weicheng, dan dia juga akan membantu keluarga Sun tumbuh lebih besar, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak. Mungkin suatu hari nanti keluarganya akan memiliki aset senilai ratusan juta, dan kemudian dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Senang rasanya menjadi istri kaya. Memikirkan hal ini, dia memandang Lindong dengan senyuman di wajahnya, seperti seorang ibu mertua yang memandang menantu laki-lakinya, dan semakin dia memandangnya, dia menjadi semakin bahagia. Tuan Lin, terima kasih atas kemurahan hati Anda, yang memungkinkan keluarga Sun kami kembali lagi. Saya akan bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini. Saya akan meminumnya. Anda dapat melakukannya sesuka Anda. Kedua meja itu pada dasarnya memanggang Lindong satu persatu. Yang paling mendasar adalah pergantian judul. Siang hari saya masih memanggil mereka Lindong atau Xiaolin. Tapi sekarang saya memanggil mereka Lin Sao. Selain itu, pada siang hari, semua orang menawari Lindong segelas anggur, dan Lindong harus menghabiskannya sebelum mereka menyerah. Tapi sekarang, mereka pada dasarnya melakukannya sendiri. Lindong minum sedikit sesuka hati, atau mereka tidak berani mengatakan apapun jika dia tidak minum. Ini adalah perubahan status, makan berlanjut. Lindong telah menjadi jantung pesta makan malam. Semua orang menghormati Lindong secara sadar atau tidak. Selama dia suka makan, hidangan ini akan tetap berada di depan Lindong untuk waktu yang lama. Makanannya dinikmati oleh semua orang. Ketika akan berakhir, pintu dibuka. Tapi terdengar suara kasar, jelas tidak ada hubungannya dengan pelayan itu. Tuan Sun, jadi Anda di sini, saya benar-benar menemukan Anda. Wajah Sun Weicheng berubah jelek saat mendengar suara ini. Orang yang datang berpenampilan galak dan diikuti oleh beberapa adik laki-laki. Dia jelas bukan orang baik. Setelah dia masuk, dia menamparkan bahu Sun Weicheng dengan kuat hingga sumpit di tangan kanan Sun Weicheng jatuh ke tanah. Liu Yong, apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah pertemuan keluarga kita. Jangan membuat masalah di sini, Sun Weicheng berkata dengan marah. Apakah saya membuat masalah? Anda sudah menyelesaikan urusan kita. Mengapa saya masih menimbulkan masalah bagi Anda? Sekarang Anda kaya. Anda telah kembali, dan Anda kembali menjadi Tuan Sun yang terkenal. Apa? Dengan cara ini, Anda bisa berhenti membuatku dalam masalah. Di matamu? Liu Yong berkata dengan mata menyipit. Liu Yong, ini masalah antara kamu dan Yang Xiaoming. Ini tidak ada hubungannya denganku atau perusahaan. Yang Xiaoming adalah mantan mitra Sun Weicheng. Dia merampas semua properti perusahaan dan bahkan meminjam banyak utang luar negeri atas nama perusahaan. Sun Weicheng sudah melunasi uangnya. Bagaimanapun, itu dipinjam atas nama perusahaan. Dia masih merupakan perwakilan sah perusahaan, jadi dia harus membayar kembali uang itu. Namun, perselisihan dengan Liu Yong adalah pinjaman pribadi antara Yang Xiaoming dan dia. Secara logika, Sun Weicheng tidak dapat disalahkan karenanya. Sekarang Liu Changchun tidak dapat menemukan Yang Xiaoming, dia hanya dapat menemukan Sun Weicheng di perusahaan sebelumnya. Saat ini, orang-orang membuat masalah di perusahaan Sun Weicheng setiap hari, meminta Sun Weicheng membayar kembali uang.
Sun Weicheng menelepon polisi, dan mereka pergi. Seperti kata pepatah, lebih baik menyinggung perasaan pria daripada penjahat. Itulah yang dia maksud. Liu Yong bersusah payah mengganggunya, dan Sun Weicheng juga tidak berdaya. Dia juga berpikir untuk membayar kembali uangnya, tetapi Liu Yong tidak hanya menginginkan pokok 500.000, tetapi juga menginginkan bunga 1 juta, dengan total 1,5 juta. Baru pada saat itulah Sun Weicheng melepaskan gagasan memberikan uang untuk menyelesaikan masalah. Begitu seseorang seperti Liu Yong mendapat manfaat darinya, dia akan menjadi seperti kucing yang berbau ikan terikat. Tuan Sun, tidak ada gunanya bagi Anda untuk berbicara seperti ini. Yang Xiaoming dan Anda adalah saudara dan pemegang saham perusahaan Anda. Sekarang setelah Anda kembali, siapa yang tahu jika Anda berdua bekerja sama untuk menipu saya? Liu Yong sebenarnya tahu bahwa Yang Xiaoming mengambil uang perusahaan, dan pada dasarnya tidak mungkin palsu. Tapi dia harus mencari kambing hitam, kalau tidak, apa yang akan terjadi dengan uangnya? Saat perusahaan Sun Weicheng tiba-tiba kembali lagi, dia mengarahkan perhatiannya pada Sun Weicheng. Liu Yong, jangan bertingkah seperti bajingan di sini. Yang Xiaoming telah merampas semua properti perusahaan. Saya telah menelepon polisi dan polisi telah membuka kasus. Anda dapat pergi dan bertanya apakah kami menipu Anda. Saya tidak peduli tentang ini. Saya hanya ingin uang. Jika Anda tidak membayar saya akan pergi ke perusahaan Anda setiap hari untuk melihat apakah Anda punya lebih banyak waktu atau saya punya lebih banyak waktu. Liu Yong berkata dan melirik orang-orang yang hadir. Saat dia melihat Sun Ziyi, mata kecil Liu Yong tidak bisa lagi berpaling. Cantik sekali, dan sosoknya bagus sekali. Meski sedang duduk, terlihat tinggi badannya yang pasti tidak lebih dari 1,7 meter. Dia telah bermain dengan banyak wanita selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengejar Sun Ziyi. Bahkan sepertiga dari mereka. Hobi terbesarnya dalam hidup ini adalah wanita, segala jenis wanita. Saat dia melihat Sun Ziyi, Liu Yong memutuskan bahwa dia harus mendapatkan wanita ini. Liu Yong, jangan melangkah terlalu jauh. Liu Yong mengabaikan Sun Weicheng dan meninggalkannya, berjalan mengitari meja menuju Sun Ziyi. Wanita ini, siapa namamu? Saya Liu Yong, saya ingin berteman dengan Anda. Sun Ziyi tidak berkata apa-apa, tapi terlihat jelas dia masih sedikit gugup. Beberapa orang yang hadir marah, tetapi tidak berani berbicara. Liu Yong adalah ular lokal terkenal di Yangcheng, dan siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan berakhir dengan baik. Sun Weicheng tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apalagi orang-orang menyukai mereka. Bang, Sun Weicheng melompat saat ini, menunjuk ke arah Liu Yong dan berkata, Liu Yong, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, aku akan melawanmu sampai mati. Juga sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak menolak kebiasaan Liu Yong? Pihak lain sebenarnya ingin terlibat dengan putrinya. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa toleransi. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya sendiri, apa gunanya menjadi laki-laki? Dan calon menantu laki-laki Lindong masih mengawasi dari samping. Adapun meminta bantuan Lindong, dia tidak memikirkannya. Bahkan jika Lindong adalah anak dari keluarga besar, dia berada di luar jangkauannya. Ini bukan wilayah keluarganya, sehingga tangan keluarganya tidak bisa menjangkau. Jika tidak maka akan melanggar aturan. Liu Yong mengabaikan ancaman Sun Weicheng, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, keluarga, jadi dia adalah putri Anda, Tuan Sun? Saya tidak menyangka Anda memiliki putri yang begitu cantik. Mengapa Anda tidak memberitahu padaku sebelumnya? Katakan padaku sebelumnya bagaimana kita bisa mencapai titik ini." Mengenai ancaman Liu Yongkou, dia tidak mengindahkannya sama sekali.
Ikannya mati dan jaringnya putus. Kualifikasi apa yang Anda, Sun Weicheng, miliki untuk melawan saya sampai mati? Anda hanyalah bos kecil dengan kekayaan kecil. Yang Cheng memiliki banyak orang seperti ini. Tapi berapa banyak orang seperti dia, Liu Yong, yang ada di seluruh kota Yang Cheng? Di dunia bawah tanah Yang Cheng, dia, Liu Yong, tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa mendominasi dunia dengan satu tangan. Tapi setidaknya dia bisa masuk peringkat 5 besar. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang seperti Sun Weicheng. Dia punya banyak cara untuk membuat pihak lain tunduk, kecuali pihak lain tidak ingin lagi nongkrong di Yang Cheng dan memindahkan keluarganya. Sun Weicheng menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berkata, Liu Yong, saya akan memberikan sejumlah uang yang Anda katakan, dan silakan segera pergi. Namun, Liu Yong tidak bergeming dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sun, saya tidak menginginkan uangnya sekarang. Nah, jika Anda berjanji kepada saya putri Anda, saya jamin perusahaan Anda akan berjalan lancar di Yang Cheng. Bagaimana denganmu? Sun Weicheng sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Jika kamu melakukan ini lagi, kami akan memanggil polisi, kata Ibu Sun Si, Chen Chuilian. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap memanggil polisi. Jika Anda berani menelepon polisi, saya jamin perusahaan Anda tidak akan pernah bisa buka di Yang Cheng. Percaya atau tidak? Bukan hanya perusahaannya yang tidak bisa buka, bahkan tempat tinggal Anda pun akan terkena dampaknya. Saya yakin Anda tidak ingin bangun dan membuka pintu setiap hari, hanya untuk menemukan di depan pintu setumpuk kotoran, bukan, dilempar oleh orang asing saat berjalan di jalan. Liu Yong berkata dengan nada serius. Chen Chuilian juga ketakutan sekarang. Tangan yang memutar nomor telepon juga berhenti bergerak. Dia takut keputusannya akan mempengaruhi urusan suaminya. Orang-orang di sekitarnya juga ketakutan. Bagi Liu Yong, hal seperti ini bukanlah hal yang aneh. Liu Yong sangat pintar, dan dia tidak akan melakukan apapun padamu. Bahkan trik kotor ini telah memungkinkan dia mendapatkan pijakan di Yang Cheng. Itu benar, Liu Yong berkata dengan senyumnya kembali. Liu Yong, beritahu aku, berapa biayanya? Sun Weicheng duduk di kursinya dan bertanya dengan sopan. Liu Yong mengancamnya dengan keluarganya. Itulah yang paling dia takuti. Keluarganya adalah kelemahannya. Dan apa yang dikatakan Liu Yong barusan berarti dia benar-benar memulai karirnya dengan cara ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia menelepon polisi, dan tidak ada yang terluka. Yang paling bisa dia lakukan adalah ditahan untuk jangka waktu tertentu. Ada begitu banyak bawahannya, dan siklusnya tidak tertahankan. Waktu Liu Yong hari ini tepat. Jika tidak, bahkan jika Liu Yong menaruh pisau di lehernya, dia tidak akan mengerutkan kening karena dia tidak percaya Liu Yong akan berani melakukan ini. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menyerah demi keluarganya. Saya hanya berharap Liu Yong tidak membuka mulutnya seperti singa. Tuan Sun, saya baru saja berkata, saya tidak menginginkan uang sekarang. Bagaimana kalau Anda berjanji kepada saya putri Anda dan saya akan menjadi menantu Anda? Saya jamin masa depan yang mulus. Jika Anda memiliki perusahaan yang bermusuhan, cukup katakan padaku dan aku akan membantumu mendapatkannya. Tidak mungkin. Jangan pernah memikirkannya. Ini benar-benar mustahil. Sun Weicheng meraung keras. Oh, tidak mungkin. Tuan Sun, saya harap Anda masih bisa berbicara sekuat itu dalam 3 hari. Kemudian Liu Yong mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Sun Si. Nona Sun, tolong tunggu saya selama 2 hari. Saya yakin ayahmu akan berubah pikiran. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh wajah Sun Si, sebuah tangan yang kuat meremas tangannya dan memintanya untuk melanjutkan adakah peningkatan. Liu Yong hendak menguji wajah mulus Sun Si,
tapi dia tidak ingin dicubit erat-erat oleh tangannya. Dia berusaha keras untuk bergerak, tetapi tangan itu menahannya erat-erat, mencegahnya bergerak meskipun dia menginginkannya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia menyadari bahwa seorang pemuda di sebelah Sun Si telah menangkapnya. Nak, Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri, kalau tidak aku akan membuatmu sengsara. Liu Yong berkata kasar kepada Lin Dong. Lin Dong tidak berbicara, tapi dia memegang tangan Liu Yong semakin keras. Liu Yong juga secara bertahap merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tangan yang dicubit oleh Lin Dong menjadi semakin sakit, dan dahinya mulai berkeringat secara bertahap. Berhenti, berhenti, berhenti. Liu Yong tidak tahan lagi, dan dia berteriak kesakitan. Saudara Yong, Saudara Yong, Saudara Yong. Beberapa anak laki-laki di depan pintu berteriak ketika mereka melihat Liu Yong dicubit oleh Lin Dong, dan ingin naik dan membantu. Tapi Liu Yong menghentikannya. Jangan, jangan datang. Beberapa orang segera berhenti. Adik-adik kamu masih muda, jangan lakukan hal bodoh, turunkan tanganmu ke bawah, hari ini aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana, kata Liu Yong tergagap. Rasa sakit di tangannya sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia harus menyerah. Dia bahkan merasa tulang tangannya akan dipatahkan oleh Lin Dong. Lin Dong melirik Liu Yong, tapi tetap diam saja. Apakah kita perlu berbelas kasihan kepada orang jahat seperti Liu Yong? Tentu saja itu tidak diperlukan. Terus tingkatkan kekuatan pada tangan Anda. Liu Yong dicubit oleh Lin Dong dan berteriak. Sakit. Saudaraku, tolong, tolong. Lepaskan, lepaskan. Lalu semua orang yang hadir hanya mendengar suara yang mengerikan. Retak. Apakah tangan Liu Yong terjepit dan patah? Semua orang memandang Lin Dong dengan ketakutan di mata mereka. Pemuda yang tadi terlihat begitu sopan sebenarnya sangat kejam. Menghancurkan tangan Liu Yong secara paksa dan mematahkannya. Dan dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Bagaimana rasanya dicubit dan dipatahkan oleh tangan seseorang? Liu Chengchun sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berkata-kata. Pakaiannya basah oleh keringat. Beberapa adik lelaki memandang Lin Dong dengan ketakutan. Terlalu kejam. Apakah pemuda ini begitu kejam? Mereka juga ketakutan. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh dengan cakarmu, kata Lin Dong dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia membuang tangan Liu Yong. Liu Yong memegang tangannya yang patah dan berjongkok di tanah sambil meratap lemah. Pada saat ini, beberapa adik laki-laki juga datang dengan cepat untuk membantu Liu Yong berdiri. Semua orang di ruangan memandang Lin Dong dengan kaget, tapi Lin Dong bersikap sangat tenang. Seolah apa yang baru saja dilakukannya hanyalah hal sepele. Beberapa menit kemudian, Liu Yong kembali tenang. Tapi tanganku masih sakit, tapi ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menatap Lin Dong dengan ekspresi serius. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu sudah selesai. Di Yangcheng ini, mulai sekarang, kalian semua, seluruh keluarga, tidak akan pernah memiliki waktu yang mudah. Duduk di sini sekarang. Saya ingin melihat siapa saya. Bagaimana ini bisa berakhir? Sedangkan untuk keluarga Paman Sun, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu setelah hari ini? Nada bicara Lin Dong masih sangat tenang, dan dia tidak menerima Liu ancaman Yong terhadap hati sama sekali. Oke, tunggu saja aku, kata Liu Yong sambil mengeluarkan telepon dengan tangannya yang lain dan mulai menelepon. Dia ingin memanggil seseorang. Dilihat dari penampilannya barusan, jelas bahwa pemuda di depannya bukanlah seseorang yang bisa mereka tangani. Tapi apa yang akan terjadi, betapapun kuatnya Anda? Seperti kata pepatah,
2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Jika Anda memanggil 30 atau 50 orang, saya tidak yakin Anda bisa mengalahkannya. Lindong juga mengeluarkan ponselnya saat ini. Mengirim pesan di grup SCC. Apakah ada orang di grup dari Yangcheng, Provinsi Jiangnan? Karena Lindong sudah menjadi anggota inti SCC, perubahan identitasnya juga akan terlihat di grup. Sebagai salah satu dari sedikit anggota inti dari keseluruhan SCC, perkataannya tentu saja menarik perhatian banyak orang. Banyak anggota level rendah, level tinggi, dan bahkan level tinggi ingin mengandalkan bos sebesar itu, tetapi mereka tidak punya peluang. Sekarang kesempatan datang, mereka secara alami berbondong-bondong mendatanginya. Beberapa orang merespons dengan cepat. Bos, saya di Lucheng, yang sangat dekat dengan Yangcheng. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya akan segera datang. Bos, saya di Yuancheng, yang juga merupakan tetangga Yangcheng. Saya bisa segera datang. Pesan orang seperti itu ada banyak, setidaknya 7, pada dasarnya sangat dekat dengan Yangcheng, yang berarti Anda bisa segera datang. Ini cukup untuk membuktikan status anggota inti di SCC. Jika anggota senior mengirimkan pesan seperti itu, meskipun semua orang akan merespons, mereka tidak akan terlalu khawatir. Saat ini, sebuah pesan menarik perhatian Lindong. Bos, saya dari Yangcheng, dan saya di Yangcheng sekarang. Di mana Anda? Saya akan segera datang. Lindong mengobrol langsung dengan pihak lain secara pribadi. Saya Lindong. Saat ini saya berada di kamar pribadi nomor 30 di Holiday Inn di Yangcheng. Saya punya sedikit masalah di sini. Bisakah Anda menyelesaikannya? Ya, bisa. Jangan khawatir, bos. Tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan di Yangcheng. Harap tunggu sebentar. Saya akan sampai di sana dalam 20 menit. Tidak, saya akan sampai di sana dalam 15 menit. Oke, cepatlah. Aku akan menunggumu di sini, bos. Tunggu sebentar. Aku akan pergi sekarang. Sun Ziyi memandang Lindong di sebelahnya, matanya yang indah bersinar. Dan di sisi lain telepon, Yan Hong awalnya berada di kota pemandian kaki bersama beberapa temannya, menikmati layanan cuci kaki dari seorang teknisi wanita muda. Saya menelusuri ponsel saya karena bosan dan melihat bos besar di grup itu menanyakan siapa yang berada di Yangcheng, Provinsi Jiangnan. Yangcheng, Provinsi Jiangnan. Bukankah Anda penduduk asli Yangcheng, Provinsi Jiangnan? Sebenarnya ada anggota inti SCC yang muncul di Yangcheng. Yan Hong segera menjawab di grup. Segera pihak lain mengobrol dengannya secara pribadi. Setelah mengobrol dengan Lindong, Yan Hong merasa gembira. Dia awalnya adalah seorang tiran di Yangcheng, tetapi dia adalah seorang kaya baru. Meskipun dia menguasai lebih dari 10% tempat hiburan di kota, latar belakangnya agak kurang. Dia ingin keluar dari Yangcheng, naik lebih tinggi, dan berintegrasi ke dalamnya Provinsi Jiangnan. Pada akhirnya, setelah banyak usaha, kepercayaan, dan uang, dia akhirnya bergabung dengan SCC, sebuah organisasi yang merupakan raksasa baginya. Di antara anggota di sini, yang terendah adalah semua levelnya, dan anggota teratas dan senior adalah bos besar di kota-kota provinsi. Dia ingin dekat dengan orang-orang ini, tetapi pada dasarnya tidak ada yang menyukainya. Lambat laun, dia kehilangan kesabaran, jadi dia akan lebih bahagia jika dia kembali dan menjaga tanah kecilnya sendiri. Tapi sebenarnya ada bos inti SCC yang baru saja membutuhkan bantuannya di Yangcheng. Berapa level bos inti? Hanya ada lebih dari selusin di seluruh SCC. Dia tidak pernah berpikir dia akan bisa berhubungan dengan orang sebesar itu. Sekarang hanyalah sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya, sebuah kesempatan baginya untuk berkembang, dan dia harus memanfaatkannya.
Adapun masalah yang disebutkan Lindong, dia tidak mengambil hati sama sekali. Benar-benar tidak ada yang tidak bisa diselesaikan untuknya di Yang Cheng. Dia sudah berpikir bahwa setelah membantu Lindong, anggota inti dari Secece, menyelesaikan masalahnya, dia harus dianggap kenalan. Semakin banyak kontak yang Anda miliki, semakin lambat Anda dapat bersandar pada pohon besar ini. Yan Hong buru-buru berdiri dan berkata kepada beberapa teman yang datang bersamanya, kalian bersenang-senang dulu. Aku sedang terburu-buru dan harus keluar dulu. Semua saudara laki-lakiku tertinggal. Ya, apa gunanya berkumpul? Yan Hong juga sedikit malu. Dia mengatur pertemuan ini, dan mereka bertiga adalah teman. Dia adalah teman yang relatif baik. Namun, Lindong harus segera pergi ke sana, dan tidak boleh ada penundaan. Jadi dia berkata, bos inti Secece. Mengalami masalah di Holiday Inn di Yangzheng, saya harus segera pergi ke sana. Ketiga orang yang hadir sedikit terkejut. Meski bukan anggota SCC, namun tentu bukan karena tidak mau bergabung, melainkan tidak ada jalan. Namun sejak Yan Hong bergabung dengan SCC, ia sering pamer di depan mereka. Mereka juga memiliki beberapa pemahaman dasar tentang SCC. Yan Hong dianggap sebagai anggota terendah, dan ada anggota senior dan senior di atasnya. Anggota inti sudah menjadi anggota pimpinan SCC. Bos seperti ini jelas merupakan eksistensi yang sangat mengagumkan. Menurut Yan Hong, hanya ada selusin anggota inti di seluruh SCC. Semuanya adalah bos teratas. Mereka pun segera berdiri, ingin mengikuti Yan Hong menemui bos inti SCC. Saudara Hong, bagaimana kalau kami pergi bersamamu menemui bos inti SCC? Salah satu dari mereka bertanya. Yan Hong berpikir sejenak dan berkata, oke. Kita harus pergi secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan bos menunggu. Mereka berempat berganti pakaian dan segera pergi ke Holiday Inn. Kamar pribadi nomor 30 di Holiday Inn. Orang-orang yang dipanggil Liu Yong telah memasuki ruangan satu demi satu. Lebih dari 20 orang masuk sekaligus, dan beberapa orang berada di luar pintu. Kedua anak kecil itu sangat ketakutan hingga mereka hampir menangis. Yang lain juga khawatir, bertanya-tanya kapan mereka pernah melihat pertempuran seperti itu. Keluarga Sun Si memandang Lindong dan semua mengkhawatirkannya. Sekarang di seluruh ruangan pribadi, hanya Lindong yang duduk di kursi dan tidak bergerak. Liu Yong merasa percaya diri setelah orang yang dihubunginya masuk. Nak, Bukankah kamu hebat tadi? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Ayo, tunjukkan padaku betapa hebatnya kamu lagi. Sudah kubilang, kamu sudah selesai. Aku akan membunuhmu hari ini. Kata Yong sambil menggunakan tangan yang bagus menunjuk ke hidung Lindong dan berkata. Ekspresi itu sombong seperti yang dia inginkan, dan ludah dari mulutnya hampir menyembur ke wajah Lindong. Liu Yong, berapa banyak yang kamu inginkan? Aku akan memberimu uang, dan kamu segera membawa orang-orang itu pergi. Sun Wei Cheng berdiri di depan sebuah keluarga besar dan berkata kepada Liu Yong. Uang, Sun Wei Cheng, menurutmu uang bisa menyelesaikan masalah hari ini? Biar ku beritahu, jangan terlibat dalam masalah ini. Aku akan menyelesaikan rekening denganmu nanti. Sekarang aku harus berurusan dengan anak ini dulu. Kata jari telunjuk sudah menyentuh hidung Lindong. Lindong tidak mengatakan apa-apa, dia mengulurkan tangannya dan meraih jari yang ditunjuk Liu Yong ke arahnya, dan dengan cepat meremasnya kembali dengan kuat. Klik, suara lain mengejutkan seluruh penonton. ah, Liu Yong menjerit kesakitan. Lindong terlalu cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, jari telunjuk Liu Yong patah lagi. Pada saat ini, lebih dari 20 adik laki-laki Liu Yong di sekitarnya menyadari dan hendak bergegas maju dan mengepung Lindong.
Sebuah suara masuk dari luar pintu. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Mendengar suara ini, semua orang yang hendak mengambil tindakan berhenti. Yan Hong masuk dari pintu bersama ketiga temannya. Liu Yong masih meratap di tanah, sekarang kedua tangannya patah, dan air mata kesakitan keluar. Karena dia ditutupi oleh suara ratapannya sendiri, dia sepertinya tidak mendengar suara Yan Hong. Adik-adik Liu Yong di sekitarnya semua menundukkan kepala dengan sadar. Mereka tidak menyangka Yan Hong akan tiba-tiba muncul di sini. Siapa Yan Hong? Tiran pertama di Yangcheng. Dijuluki Tuan Hong. Orang seperti Liu Yong tidak layak membawa sepatu Yan Hong, apalagi adik laki-laki menyukainya. Dia menyinggung Yan Hong di Yangcheng dan meninggal tanpa mengetahui caranya. Apakah Anda Tuan Lin? Yan Hong membungkuk pada Lindong dan bertanya. Aku Lindong. Apakah kamu Yan Hong? Tanya Lindong. Karena nama-nama di grup secece semuanya menggunakan nama aslinya, dia melihat nama Yan Hong saat private chat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yan Hong. Usianya sekitar 40 tahun, cukup mengesankan, dan statusnya di Yangcheng seharusnya tinggi. Ya, ini Yan Hong, jawab Yan Hong cepat. Dia tidak berani bersikap tidak hormat sama sekali kepada Lindong, bos inti SCC. Meskipun Lindong terlihat sangat muda, dia tidak berani meremehkannya. Mampu memasuki inti SCC di usia yang begitu muda bukan berarti Lindong memiliki latar belakang yang sangat dalam. Dia selalu bermimpi untuk mengandalkan anak-anak dari keluarga super bangsawan ini. Lihatlah orang-orang di tanah, apakah kamu mengenali mereka? Mereka hanya mengatakan ingin membunuhku. Lindong menunjuk ke arah Liu Yong yang masih meratap di tanah dan berkata. Yan Hong memandang orang-orang di tanah. Bukankah ini Liu Yong? Dikatakan bahwa orang-orang yang memperoleh kekayaan melalui trik kotor dalam beberapa tahun terakhir memiliki lusinan orang di bawah mereka. Yan Hong berjalan mendekat dan menendang Liu Yong dan berkata, berhentilah berteriak, cepat bangun jika kamu tidak mati. Jika tidak, kamu akan benar-benar mati segera. Suara Yan Hong sangat tenang, tapi itu membuat semua adik Liu Yong hadir merasa takut. Bangunlah segera jika Anda belum mati, jika tidak Anda akan segera mati. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Yan Hong, kenapa dia merasa sangat menakutkan? Liu Yong menahan rasa sakit yang parah dan menatap Yan Hong. Pemandangan ini hampir membuatnya takut setengah mati. Hong, Tuan Hong, keluar dari sini. Ya, segera bangun, anak kecil. Liu Yong segera menahan rasa sakit yang parah dan bangkit dari tanah. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Lin. Tuan Lin. Liu Yong memandang Lindong dan bertanya dengan ragu-ragu. Yan Hong menendang lekukan kaki Liu Yong. Liu Yong langsung ditendang oleh tendangan tiba-tiba Yan Hong dan jatuh berlutut di depan Lindong. Minta maaf pada Tuan Lin. Jika Tuan Lin memaafkanmu, lupakan apa yang terjadi hari ini. Jika kamu tidak mendapatkan pengampunan Tuan Lin, kamu tahu konsekuensinya. Ketika Liu Yong mendengar apa yang dikatakan Yan Hong, tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang hari ini, dan dia tidak mampu menyinggung siapapun. Bahkan Tuan Hong, tokoh paling berkuasa di Yangcheng, harus dipanggil Tuan Lin. Jadi seberapa kuat latar belakang Tuan Lin? Tuan Muda Lin. Maaf, saya, Liu Yong, buta dan menyinggung Anda. Tolong biarkan saya pergi. Liu Yong bersujud kepada Lindong saat dia berbicara. Dong dong dong. Dia tidak berani mengetuk pelan, tapi dia mengetuknya dengan keras, dan kepalanya membentur lantai dengan suara keras. Jika dia tidak mendapatkan pengampunan Lindong hari ini, akan ada tanda tanya apakah dia bisa meninggalkan Yangcheng. Bersambung.